Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Komala Rahim, mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari dari program studi S1 Farmasi dengan NIM F2019-01038. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang molecular docking. Materi ini saya angkat dari jurnal HIV Reservoir Transcript Inhibitor Inclusion of Ligand-Induced Feed-by Cross-Docking Study. AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah sindroma atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh rusak atau menurunnya sistem kekebalan tubuh. Bisa dilihat pada pojok kiri slide, itu adalah gambar virus HIV, di mana virus adalah parasit intrasel yang tidak bisa bereplikasi sendiri, tetapi harus menggunakan sel inang. Sedangkan antivirus adalah sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk replikasi, menghambat kemampuan untuk menggandakan dan memperbanyak diri. Adapun obat untuk HIV adalah golongan obat antiretrovirus, di mana obat ini berfungsi menekan pertumbuhan HIV dengan menginversi salah satu siklus hidupnya. Bisa dilihat dalam kolom pada poin 1-3 adalah obat yang telah lama digunakan untuk menekan pertumbuhan HIV. Adapun agen tambahannya yaitu bisa dilihat pada poin 4-5. Nah, berikut adalah obat yang telah lama digunakan untuk menekan pertumbuhan HIV dengan menginversi salah satu siklus hidupnya. Yang pertama yaitu NRT atau Nucleus Reverse Transcript Inhibitor. Antivirus golongan ini bekerja pada tahap awal replikasi HIV, yaitu dengan menghambat enzim reverse transcript dan merusak perpanjangan rantai DNA provirus. Selanjutnya yaitu NNRT atau Non-Nucleus Reverse Transcript Inhibitor. NNRT menghambat replikasi HIV dan menghambat aktivitas enzim reverse transcript dengan cara berikatan di tempat yang dekat dengan tempat aktif enzim dan menginduksi perubahan konformasi pada situs aktif dan terjadi ikatan allosteric. NNRTI mengaktifasi reverse transcript HIV dan merubah bentuk penyesuaiannya. Yang terakhir yaitu PI atau protase inhibitor. HIV protase sangat penting untuk infektivitas virus dan pengelepasan poliprotein virus, di mana PI bekerja berdasarkan pengenalan rangkaian asam amino dan pembelahan protein HIV. Adapun fungsi dari PI pada HIV yaitu untuk mencegah pembelahan GAG dan GAG-POL prekursor protein dalam sel yang terinfeksi, menahan pematangan dengan memblokir aktivitas infeksi virion yang baru muncul. Aksi utama protase inhibitor HIV yaitu mencegah gelombang infeksi berikutnya. Adapun resistensi terhadap PI yaitu secara umum berlangsung lewat akumulasi mutasi gen protase. Selanjutnya, pengembangan obat antivirus untuk pencegahan atau pengobatan belum mencapai hasil seperti yang diinginkan, karena obat antivirus yang dapat menghambat atau membunuh virus juga akan merusak sel host di mana virus itu berada. Adapun siklus replikasi virus yang dianggap sangat mirip dengan metabolisme normal manusia, menyebabkan setiap usaha untuk menekan reproduksi virus juga dapat membahayakan sel yang terinfeksi. Definisi inhibisi. Inhibisi merupakan proses penghambatan aktivitas reseptor agar tidak mampu berikatan dengan substrat. Inhibisi adalah suatu zat yang dapat menghambat aktivitas reseptor dengan substrat yang disebut inhibitor.
di mana inhibitor akan memblokir reseptor sehingga sisi aktifnya tidak sesuai lagi dengan substrat, tetapi tidak merusak reseptor tersebut. Berikut bisa dilihat mekanisme inhibisi antara inhibitor, reseptor, dan substrat. Adapun tipe dari inhibitor terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat yang memiliki struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif reseptor. Dan terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk memperebutkan sisi aktif dari reseptor. Inhibitor non-kompetitif yaitu zat penghambat yang memiliki struktur yang tidak mirip dengan substrat tetapi akan menyerang sisi aktif reseptor pada bagian yang lain, yaitu sisi allostrik. Inhibitor ini menyebabkan perubahan atau konformasi sisi aktif reseptor dan membuat substrat tidak cocok lagi dengan sisi aktif. Kemudian, definisi dari molecular docking adalah alat kunci dari desain obat menggunakan bantuan komputer. Adapun tujuan docking ligan protein yaitu untuk memprediksi ikatan utama antara ligan dengan protein dalam bentuk struktur 3 dimensi. Docking dapat digunakan untuk melakukan screening sejumlah besar senyawa dan menyusulkan hipotesis struktural bagaimana suatu ligan menghambat target. Fokus docking molekul adalah untuk simulasi pengenalan molekul secara komputasi dengan tujuan mencapai konformasi teroptimasi antara protein dan ligan dan orientasi relatif antara protein dengan ligan sedemikian sehingga energi bebas dari sistem secara keseluruhan terminimalkan. Analisis molekular docking berdasarkan pada interaksi yang terjadi, terdapat beberapa jenis molekular docking jenisnya yaitu ada 3. Yang pertama docking protein dan protein, docking ligan dan protein, dan docking ligan dan DNA. Adapun hasil simulasi molekular docking dari jurnal yang diangkat yaitu menghasilkan orientasi dan posisi suatu ligan sebagai inhibitor terhadap enzim. Kemudian mengidentifikasi senyawa yang memiliki afinitas terhadap protein dan database senyawa yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu memprediksi afinitas yang dimiliki suatu molekul terhadap enzim target simulasi docking. Mekanisme docking obat reseptor. Docking merupakan metode yang meramalkan orientasi yang cocok dari 2 molekul atau lebih sehingga dapat membentuk kompleks yang stabil. Kemudian mekanisme docking obat sampai reseptor terbagi menjadi 2 yaitu gaya antara molekul obat dan gaya antar molekul protein target. Tahapan dari keduanya yaitu sama. Yang pertama yaitu orientasi ikatan, kemudian konformasi optimum, energi minimum, kemudian afinitas dan aktivitas obat, yang terakhir yaitu efek biologis dan farmakologisnya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai molecular docking. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.